Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya, Dani Kribo. Hari ini kita punya sebuah mikrofon wireless dari Lensgo nih. Lensgo 348C. Ini buat konten creator kita nih, YouTube kayak gini bisa. Buat podcast kayaknya bisa juga. Bisa juga dicolok ke HP, jadi buat vlogging oke juga nih. Dan bisa ke komputer juga. Wih, udah lengkap banget. Tapi worth it nggak nih? 10 juta. Kita nawar, tunggu dulu dong. Nonton dulu reviewnya. Oke, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih buat Lensgo yang sudah mengirimkan mikrofon ini untuk kita review. Ini mikrofonnya nih. Nggak. Ini cuman case-nya. Kalau mikrofonnya dari tadi udah saya pakai nih. Tapi untuk suara yang kalian dengerin sekarang itu masih pakai Mic Studio. Nanti bakal kita bandingkan kok dari Lensgo ini dengan Mic Studio yang kita pakai. Kalau untuk harganya, Lensgo 348C ini saya cek di Amazon tuh dari 170 sampai 250 dolar. Soalnya dia ada dua varian, ada yang 1V1 seperti yang kita punya ini dan ada yang 1V2. Itu tuh maksudnya ada yang satu receiver satu transmitter atau satu receiver dua transmitter. Ya sesuai kebutuhan sih. Dan kalau di Indonesia sih terakhir saya cek tuh kebanyakan pada kosong ya pada saat video ini di tag. Dan juga bahkan di official store-nya si Lensgo sendiri. Cuma mudah-mudahan nanti bakal ada sih. Nah setahu saya itu harganya itu dari 2 sampai 3 jutaan. Tergantung tadi yang 1V1 atau 1V2. Dengan harga segitu di dalam boxnya yang pasti dapat satu case-nya nih. Nah yang kita 1V1 nih, jadi dia kayak gini. Tapi kalau kalian 1V2 masih muat kok untuk di dalam case-nya. Dan yang pasti juga dapat satu receiver serta satu transmitter. Ingat ya yang kita ini 1V1. Nah kalau untuk kabel udah dapat dua nih, satu ke kamera dan satu juga untuk ke HP. Untuk ngecasnya sendiri udah dapat satu kabel USB-A ke tipe C. Dan dapat juga satu magnet pin. Dan yang pasti manual serta garansinya. Kita ke build quality-nya. Untuk Lensgo 348C ini mau dari case-nya, mau dari mikrofonnya, receiver atau transmitternya sendiri udah kerasa bagus, udah kerasa kokoh. Walaupun bahan dasarnya itu plastik. Kalau untuk desain sendiri, pertama kali saya lihat si Lensgo 348C ini sih langsung mengingatkan saya dengan mikrofon wireless juga yang kayak gini tapi dari brand yang satu itu tuh yang terkenal banget itu. Nah, kita mulai dari receivernya nih. Kalian bisa lihat ada tombol powernya dan juga ada tombol untuk plus minus. Jadi ini untuk mengatur gain-nya. Yang pasti ada 3,5 mm jack untuk kalian pasang kabelnya biar bisa digunakan si receivernya ini. Dan juga ada satu port tipe C untuk ngecharge. Di receivernya ini juga udah ada layar TFT. Di sini kalian bisa lihat indikator baterai, mau untuk receiver ataupun untuk transmitternya sendiri. Dan di sini juga kalian bisa lihat apakah kedua transmitter kalian sudah terkoneksi. Kalau ada dua, ya kalau ada satu kalian tinggal cek aja di layarnya ini bakal kelihatan bahwa dia sudah terkoneksi. Dan di sini juga kalian bisa lihat untuk gain-nya. Jadi dia tuh ada 7 tingkatan, minus 3, minus 2, minus 1, 0, dan 1, 2, 3. Untuk lampu indikator sendiri ada dua. Satu itu untuk powernya ketika nyala atau mati. Dan satu lagi untuk masalah koneksinya. Jadi apakah dia sudah terhubung dengan transmitternya atau belum. Begitu juga untuk di transmitternya. Untuk lampu indikatornya sama. Ada dua seperti receivernya. Oke, sekarang kita ke transmitternya. Seperti yang kalian lihat nih, langsung saya udah pakai. Dia ada port tipe C-nya juga untuk ngecharge. Dan ada untuk masukin TF card. Untuk maksimalnya itu 32 GB. Buat apa nih? Jadi si mikrofonnya ini sendiri atau bisa dibilang transmitternya ini dia bisa ngerekam langsung sendiri. Dan kalian lihat nih, ada tombol recorder. Kalau kalian udah masukin TF card-nya, kalian tinggal tahan untuk dia mulai recording. Dan pada saat dia sedang recording akan menyala lampu berwarna merah kedap-kedip. Seperti yang kalian lihat sekarang. Nah, buat yang bertanya nih, bisa nggak misalkan kita pakai receiver langsung ngerekam ke kamera atau ke HP? Tapi untuk si mikrofonnya atau transmitter sendiri ngerekam langsung ke TF card-nya. Jawabannya bisa. Ya lumayan ya, berguna ketika kalian memang sedang merekam dan ternyata ada apa-apa dengan file utama kalian untuk yang audio. Jadi ada file cadangan. Oke, untuk mic-nya sendiri di transmitternya ini sudah terpasang dead cat yang ya kalian langsung kelihatan nih ya, dia berwarna putih. Nah, untuk dead cat-nya ini sendiri kalian bisa kok untuk dicabut. Langsung kelihatan untuk si mikrofonnya dan juga ada 3, mm jack. Di sini kalian bisa pasang mic eksternal ya, misalkan mic lav gitu. Untuk berat si receivernya ini dia 39 gram dan untuk berat si transmitternya dia 42 gram. Nah, misalkan kalian masukin semua ke case-nya, bahkan karena ini cuma 1V1, jadi saya masukin semua kabelnya, itu kira-kira di 270 gram. Jadi ya cukup oke sih untuk dibawa-bawa. Oh ya, untuk si transmitter dan receivernya ini dia sudah ada klipnya. Jadi kalian udah bisa klip ke ya misalkan kayak pakaian kalian gitu. Tapi dia juga menggunakan magnet. Nah, saya sekarang ini saya pakai magnet, jadi saya jepit gitu di antara baju saya.
Nah, yang membantu juga nih untuk si receivernya. Jadi kalian tinggal pasang si klipnya di cold shoe atau hot shoe-nya di kamera kalian. Dan kalian bisa pasang si receivernya atau cabut dengan mudah karena menggunakan magnet tadi. Untuk baterainya sendiri kalian bisa pakai selama 8 jam. Tapi kalau kalian langsung record ke TF cardnya gini, dia hanya bisa dipakai selama 4 jam. Nah, untuk ngecharge sendiri itu di 1,5 jam. Jadi kalian bisa nih untuk ngecharge si receiver dan transmitternya satu per satu. Tapi misalkan kalian mau langsung ngecharge untuk keduanya nih, bisa dengan case-nya ini karena udah ada port tipe C-nya juga. Jadi kalian tinggal masukin si mikrofonnya, ya receiver dan transmitternya, lalu kalian pasang kabelnya di sini, dia bisa ngecharge keduanya langsung. Bahkan kalau kalian beli yang 1V2, bisa tiga-tiganya langsung. Tapi ingat ya, di dalam case-nya ini tidak ada baterai juga. Jadi kalau kalian cabut ya dia nggak akan ngecharge. Ya cukup oke sih kalau emang ada ya, jadi kayak TWS gitu kan, masukin langsung cas. Oh gitu. Nah, kalau untuk koneksi wirelessnya sendiri, dia menggunakan 2,4G wireless frequency. Ya, dia cukup awam sih, bisa dibilang banyak juga device lain yang menggunakan koneksi ini. Tapi pada saat kita pakai di sini sih, kita belum ada pernah masalah koneksi. Jadi bisa dibilang sih untuk koneksinya udah stabil. Nah, untuk jarak sendiri itu diklaimnya 70 meter. Walaupun di manualnya sendiri itu disarankan hanya dalam jarak 30 meter aja. Karena setahu saya memang kalau untuk wireless gini, misalkan receiver dan transmitternya ini ada yang ngalangin ya, tembok, atau bahkan badan kita sendiri, misalkan kita balik badan dari kamera, itu dia bisa terputus koneksinya dan akhirnya suara kalian tidak terekam. Tapi ya ingat, dia bisa langsung ngerekam ke TF cardnya, jadi kalian balik badan tetap ada hasil suara dari sini. Maksudnya tetap ada backup untuk audio filenya. Nah, misalkan nih, kalian beli yang 1V2 atau yang dapat 2 transmitter. Dia bisa ke stereo mode. Untuk spek lengkapnya, kita lihat aja. Dengan pickup pattern omnidirectional, dia menangkap suara itu dari segala arah. Kayak gimana nih kualitas mikrofonnya? Nah, kalian sekarang langsung mendengarkan nih hasilnya. Cek 1 2 3 1 2 3. Jadi seperti saya bilang tadi, saya udah make nih untuk di si transmitternya ini dan saya langsung recording ke TF cardnya. Nah, kalau sekarang kalian mendengarkan masih dari hasil suara Lensgo 348C ini. Cuman sekarang kita pakai receiver dan langsung kita pasang ke kamera. Cek 1 2 3 1 2 3. Nah, sekarang kalian mendengarkan suara bukan hasil dari si Lensgo ini, tapi kalian mendengarkan suara dari mic studio kita. Kita menggunakan DT D3 Pro. Cek 1 2 3 1 2 3. Nah, sekarang kita cobain kalau untuk noise-nya. Bakal masuk atau enggak nih? Oke, tadi kita udah lihat untuk di indoor-nya. Kalau outdoor kayak gimana nih? Langsung aja. Halo guys, kita udah di outdoor nih. Sekarang kita bakal nyobain si Lensgo 348C ini kalau di outdoor kayak gimana. Saya juga bakal pakai HP nih, soalnya kita bakal cek sampai yang agak jauh nih. Dan dia nih katanya sih bisa sampai 70 meter kalau nggak salah. Langsung aja kita cobain sambil melangkah ke belakang. Dan juga ini ada mobil lewat nih. Jadi kalian bisa langsung dengar apakah si mobil ini masuk atau enggak. Dan tadi juga kesenggol nih mic-nya. Oh ya, saya udah pakai nih untuk dead cat-nya. Dan saya juga langsung rekam ke si mikrofonnya. Tadi ada yang klakson apa itu? Ya, takut saya ketabrak kali ya. Tapi jangan khawatir, ini kita lakukan dengan sangat hati-hati. Dalam arti saya selalu di pinggir jalan dan ini juga di komplek. Jadi suasana agak sepi dan bisa dibilang sih habis hujan gitu, jadi agak mendung. Dan memang sih agak kurang angin, walaupun ya pengennya sih ada angin biar bisa tes dead cat-nya. Nah, kalau misalkan sejauh ini, saya cobain muter nih. Kayak gimana nih? Apakah suara saya masih masuk apa enggak? Ini udah bisa dibilang sudah lewati satu rumah nih kira-kira. Sekarang kalau misalkan di 2 rumah. Oke, kita lebih jauh lagi. Bro Alit udah kasih bilang lebih jauh lagi, masih masuk kok suara saya. Kalau kata Bro Alit, suara saya udah hilang. Tapi kita tes dulu. Kalau ke sini dan ini ada sungai, di belakang saya ini jelas ada sungai. Kalian bisa langsung dengar hasilnya kayak gimana. Dan misalkan saya muter kayak gini, apakah suara sungainya bakal berubah atau enggak? Karena bagaimanapun kan dia omnidirectional ya, jadi menangkap suara dari segala arah. Dan kalau untuk jarak sih, oke sih. Nah, sekarang kita cobain pakai kamera HP nih. Kebetulan saya harus pakai aplikasi Filmic Pro karena HP saya ini Sony Xperia One Mark II tidak memperbolehkan untuk si aplikasi kameranya ini menggunakan mikrofon eksternal. Nah, saya udah pakai nih untuk Lensgo-nya. Oh, belum direkord nih. Sekarang kita coba kalau sambil record juga apakah dia bakal bagus hasilnya, dalam arti bisa juga dipakai atau enggak nih. Kalian langsung mendengarkan hasil suaranya nih. Cek 1 2 3 1 2 3. Dan ini hasil outdoor. Saya menggunakan dead cat-nya dan langsung record juga ke si Lensgo 348C-nya.
Oke, seperti yang kita dengar tadi untuk hasil suara dari mikrofon Lensgo 348C ini. Saya bisa bilang mau indoor mau outdoor itu udah cakep. Dia udah kerasa natural, dia nggak kedengaran mendem juga, jadi udah clear gitu, udah jelas. Bro, jangan lupa bro, ini mic kita yang dulu bro. Tapi ya agak gimana gitu ya, ini soalnya deadcatnya gampang banget. Oh ini aman, Oh, ya, aman. aman. Udah sana. Let's go. Intinya untuk kualitas suara bisa saya bilang dia udah sesuai harganya. Bahkan seperti yang tadi nih, kita bandingkan dengan yang versi pertama tapi ya. Jadi ya ini nih ya oke, nongol lagi nih orang. Udah. Kalau versi pertamanya saya masih bilang bagusan ini. Tapi balik lagi ke selera ya dan sesuaiin sama kebutuhan. Kesimpulannya, mikrofon Lensgo 348C. Dia udah wireless, tapi ingat nih, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau misalkan kayak buat YouTube kayak gini, ini udah cukup banget. Dan juga untuk noise kan dia nggak terlalu gede nih, jadi nggak akan mengganggu untuk hasil suara kalian. Nah, pastikan juga kalian sudah butuh mic wireless. Karena kalau kalian hanya sekedar nyari mic, tapi nggak mau ngeluarin budget gede, sebenarnya masih banyak mikrofon dengan bertipe lain atau wireless juga, tapi yang dengan brand yang lain, masih ada yang lebih murah. Tapi kalau untuk Lensgo ini saya bisa rekomen. Apalagi dia dengan case-nya ini kalian bisa mudah membawa-bawa si mikrofon ini kemana-mana. Dan untuk ngecharge-nya juga gampang walaupun hanya dikasih satu kabel. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang masih ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa kita jawab satu persatu sesuai dengan kekuatan jempol kita. Nah misalkan buat kalian yang suka dengan review mikrofon atau juga TWS, bisa nih subscribe ke Bongkar Bro. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Bye!